Wah, udah rapi nih Pak Hasso. Lagi baca buku? Ya, Liberalism and its content. buku yang sedikit apa ya, provokatif. Provokatif. Apa isinya? Waduh, baru mau dibaca. Oh, baru mau dibaca. Nanti kalau dibaca tapi harus saya nanya. setidak-tidaknya kita tahu lah Francis Fukuyama ya. Hmm. Dia bukunya yang terkenal juga salah satunya kan The End of History ya. Hmm. Dan ini dia bicara mengenai kegagalan liberalisme ya, dan kira-kira, dan saya ingin tahu apa dia punya Pemikiran kenapa kok dirasa. postulatnya itu apa gitu. Emang kalau di waktu senggang biasanya baca buku, Pak? Ya semampunya baca buku. Wah, biasa ya. Kalau nggak salah, nah ini nih katanya hobi foto juga. Foto juga ya. Udah lama, Pak? Sudah lumayan, cukup lama. Dari muda? Dari muda. Apa biasanya yang di hunting atau foto seperti apa? Biasanya peristiwa ya. Peristiwa. Dulu kan zaman mahasiswa, zaman jadi demonstran. Aktivis. Dulu kan belum ada kamera di bawah-bawah gitu. Jadi suka seakan-akan wartawan foto. Seakan-akan wartawan foto. Iya. Oh. Dan aksi-aksi mahasiswa di tahun-tahun 77, 78 tuh keren tuh ya. Iya. Jadi saya foto, menarik karena momen itu kan susah Betul. diulangi ya gitu. Jadi saya bukan dalam keadaan diam, natura gitu, enggak. Waktu 98 saya juga coba mengejar, tapi saya ketakutan gitu. Terlalu heboh ininya. Terlalu heboh dan nanti dipikir, wah saya jadi korban nanti ya. Jangan-jangan ini mata-mata ini lagi. Iya, bukan. Karena wajah saya ini kan bahaya juga. Ada yang agak-agak dipikirnya agak-agak Wah, gitu ya. iya. Iya. Tapi itu menarik sih Pak ya, kayak jadi adrenalin gitu ya. Iya. Menunggu momen. Jadi kalau motret kan cuma sekali kalau gitu kan. Nggak bisa cedak. Ya memang kita cet gitu. Kalau sekarang digital ada enak aja ya. Iya, enak Bisa aja sekali tuh. pencet. Kayak mereka ini kan enak aja tuh Enak motretnya. ya. Langsung kalau dulu benar-benar harus nungguin. Kalau enggak gagal udah nggak Iya. dapet momen ya. Tapi hasilnya dipajak atau disimpan rapi atau ya udah cuman buat hobi-hobi biasa aja. Ya, pernah saya bikin pameran ya, tapi udah lama sekali. Sempat dipamerkan? Pernah ya, itu tahun-tahun makan sebelum saya nikah kali ya. Bicara soal hobi ini kan biasanya buat refreshing. Tapi pekerjaan sehari-hari sebagai menteri, apakah sebegitu menyitanya Pak? Di kehidupan Pak, 24 jam. Tugas sebagai menteri itu berapa jam sih? Ya begini, kan kalau kita cuma baca deskripsinya, kemudian tugas-tugasnya seperti apa, itu kayak sederhana saja gitu kan. Apalagi kita didukung oleh birokrasi yang luar biasa, dan apalagi teman-teman di Bappenas itu kan pinter-pinter semua, cerdas-cerdas. S3 minimal S2, S3-nya dari universitas-universitas ternama di dunia ya kan. Jadi mereka hebat lah gitu. Dan tinggal dikasih satu ide dia bergerak. Tapi sebenarnya yang paling menyita waktu itu adalah berpikir semaksimal yang kita bisa lakukan. Misalnya bagaimana sih mencapai itu ya, kemudian bikin gambar-gambar sendiri, mikir-mikir otak-atik sendiri. Jadi di kepala itu kayak kayak snowball, dung pikir gitu. Misalnya bicara kemiskinan ekstrim gitu. Kemiskinan ekstrim ini gimana ya? Kalau kementerian lain cara melihatnya seperti apa ya? Kalau dikasih assignment kok kayak begini gitu. Terus satu data Indonesia seperti apa gitu. Bagaimana sih cara mereka memahami gitu. Bagaimana saya memahami mereka gitu. Jadi maksudnya biar cara bekerja kita itu dan cara mengambil keputusan itu menjadi sesuatu yang mengakomodasi juga pikiran-pikiran mereka. Bicara soal kompleksitas, tadi kan juga menyinggung-nyinggung soal IKN gitu Pak ya. Ini kan kurang dari 2 tahun ya, kalau masa pemerintahannya Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin. Kalau Pak harus melihat, bisa jadi nggak sih Pak?
itu mau jadi dengan tidak jadi, menurut saya itu tidak bisa hanya dibebankan kepada Pak Jokowi dan pemerintahan sekarang. Saya kira tidak bisa seperti itu. Beliau memberikan gagasan, kemudian diterima ya menjadi sebuah keputusan politik. Dan keputusan politik itu kan keputusan yang diwakili oleh seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia melalui DPR RI bersama pemerintah diputuskan ceder gitu. Nah, lalu kan ini harus dilangsungkan, dilanjutkan, dikerjakan. Kalau itu berhenti, pasti harus ada alasan-alasan yang rasional di masa yang akan datang. Kenapa itu dihentikan? Ya kan? Dan menurut saya sampai hari ini gitu, saya tidak punya alasan yang rasional untuk menghentikan itu. Saya nggak punya. Saya justru punya alasan rasional bahwa itu harus dilanjutkan, bahwa itu harus diteruskan. Dan ini kan juga tidak seperti sulapan, ya kan? Tidak seperti dalam berbagai kesempatan tuh saya bilang ini kayak gosok-gosok. Langsung jadi. Iya, kayak apa itu? Anunya Aladin itu? Ya, lampu ajaib. Lampu ajaibnya, bung bung, simsalabim gitu ya, enggak lah, itu saya kira. Ada stagingnya, stepnya, dan seterusnya. Terencana. Yang penting well planned. Pak Harso, tadi saya tertarik dengan tadi Pak Harso bilang bahwa sampai detik ini saya tidak merasa bahwa ada sebuah alasan rasional untuk menghentikan rencana ini. Dan sampai nanti ke depannya pun perencanaan soal IKN ini tidak boleh dihentikan. Dan tidak ada alasan rasional satupun yang bisa menghentikan itu. Tapi di sisi lain kita tahu sekarang ini pemerintah mengurangi subsidi energi. Akhirnya semua barang-barang semuanya jadi mahal, Pak. Sementara kalau kita lihat anggarannya 23,6 triliun ya untuk IKN ini. Ini gimana? Ini kan bukannya cukup rasional, Pak, untuk kok kayaknya IKN ini terlalu berlebihan gitu. Banyak yang bilang gitu soalnya. Gimana Pak Harso? Begini, waktu kita menghadapi pandemi, itu kita juga mengeluarkan dana yang luar biasa. Yang saya kira bukan hanya kesehatan, untuk semua yang terkait pada bagaimana kita bertahan untuk menghadapi gempuran dari pandemi itu. Efektifnya itu kira-kira sekitar hampir di atas 1.000 triliun. Itu sama saja dengan 2 ibu kota negara. Ya kan? Kalau kita mau pakai itu bisa kita lakukan. Jadi tidak pada tempatnya untuk membandingkan menurut saya. Tidak perlu membandingkan. Dan itu bukan juga kemudian kita menafikan, kemudian kita memprioritaskan A, kemudian kita mengurangi, menafikan yang lain. Misalnya gini, jangankan itu jauh, apakah dengan kita membangun ibu kota Nusantara itu, dengan pada saat yang sama kemudian target-target kemiskinan ekstrim bagaimana? Apakah bagaimana kita belanja sosial kita? Apakah kita kurangi? Apakah kemudian tidak eman-eman gitu dengan kekayaan fiskal kita yang ada itu untuk kegiatan yang lain? Kita kan bicara di sini opportunity cost. Yang kita mesti lihat adalah bahwa ini sebuah investasi masa depan. Gak mungkin dengan ada IKN kemudian menelantarkan yang lain gitu. Itu saya kira cara berpikir yang absurd itu. Saya kira nggak pas banget gitu. Jadi walaupun misalnya sudah jelas saja kurangin subsidinya, karena kan pikirnya ketika berkurang subsidi untuk menambalkan, waktu itu dibilangnya bahwa APBN bocor nih, gara-gara subsidi energi terlalu besar, dikurangin akhirnya semuanya jadi kayak efek domino, mahal semuanya. Sementara IKN harus berjalan, orang tuh mikirnya kayak gitu sih, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk tahun 2023 aja, berapa sih dari APBN? Kalau kita lihat dari porsinya APBN untuk ke IKN itu kecil sekali. Ya kan nggak sampai 30 triliun itu. Bandingkan dengan subsidinya. Subsidinya tetap masih tinggi, bahkan 10 kali lipat dari itu gitu. Nah, jadi kan Anda bayangkan kita mesti mensubsidi BBM itu berapa coba? Ya kan, kalau kemarin itu kita biarkan, kita mungkin bisa sampai di atas 500-an triliun. Kalau kita biarkan lagi bisa sampai di atas 700 triliun. Itu artinya 25% dari APBN gitu. Lalu apakah kita tidak berpikir untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, masa depan anak-anak kita, masa depan generasi gitu kan?
Dan kita harus juga membangun itu. Dan contohnya adalah IKN. Kita di IKN ini menurut saya ya, yang harus kita lihat adalah dia memberikan satu opportunity masa depan bagi Indonesia dan kawasan. Tadi Pak Arso bilang ini tuh sudah terikat secara politis, sudah diundangkan. Dan memang ketika akan digagalkan gitu di masa ke depan akan sulit karena udah ada undang-undangnya nih. Tapi apakah undang-undang itu cukup menjamin Pak untuk nggak dihentikan gitu oleh nanti nggak tahu siapa? Iya, menurut saya bisa aja mereka juga mencoba menghentikannya itu juga dengan undang-undang, misalnya undang-undangnya diganti dan seterusnya. Tapi menurut saya ya, saya tidak melihat peluang itu gitu, ya kan. Yang saya katakan tadi sangat tidak rasional gitu. Kalau akan dihentikan, pasti argumentasi pada waktu itu akan kuat. Nah, saya mencoba membawa gitu argumentasi yang akan datang itu pada saat ini. Kira-kira mereka akan mengatakan apa? Saya mau tanya. Mereka mengatakan, wah Indonesia tidak perlu melakukan ini karena kita ternyata berat sekali fiskalnya. Artinya apa? Artinya pada saat itu tidak ada pertumbuhan dong. Artinya pada saat itu tidak ada sesuatu yang maju dong. Apakah kita kemudian tidak punya keyakinan pada diri kita sendiri bahwa semakin hari kita semakin baik dan semakin hari kita semakin kuat, dan itu adalah alasan untuk tidak menghentikannya. Karena kalau mungkin sekarang kurang, nanti iya, kedepannya kalau Anda makin ekonomi, kurang, makin kacau, makin gelisah, bisa jadi makin itu miskin, dihentikan. ya boleh saja. Tapi itu artinya pesimis dan artinya pemimpin-pemimpin ke depan itu orang-orang yang tidak bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ya kalau gitu jangan disalahkan programnya, salahkan pemimpinnya. Itu. Karena itu jangan salah memilih pemimpin ke depan. Itu pesannya Pak Harso. Pak, kalau ngomongin soal IKN ini kan Pak Harso kan juga planolog ya dari ITB kan. Saya jadi penasaran, kalau menurut Bapak sebagai planolog nih Pak, jangan sebagai menteri. Kalau menteri kan memang pekerjaannya nih, kalau sebagai planolog, lokasi IKN-nya udah tepat belum sih di Kalimantan? Itu relatif ya, relatif sekali. Karena bisa orang mengatakan kenapa nggak di utara, kenapa nggak di timur, kan di tengah. Itu relatif, menurut saya relatif. Karena bisa juga orang mengatakan kenapa nggak aja berapa kilometer dari Jakarta misalnya. Itu menjadi relatif. Jonggol dulu ya, pernah disebut. Pernah. Apalagi kita adalah sekarang negara yang memindahkan ibu kota pertama kali di dunia ke lain pulau. Itu dia. Ke lain pulau. Menurut saya kita yang pertama, dan kita harus buktikan, dan kita akan membuktikan sebagai umat manusia bahwa itu bisa dilakukan gitu. Jadi ini challenging ini, tantangan ini kepada dunia dan alamatnya ke Indonesia gitu. Diadreskan ke generasi kita ini. Apa sih Pak yang dipesan sama Pak Jokowi soal pembangunan IKN ini? Kan Bappenas dan TPN ini menjadi motor juga kan? Pesannya Ya apa? gini, kalau kami kan tugas kami itu pertama memastikan master plan-nya terbentuk dan jadi. Kami sudah deliver. Yang kedua harus disertai dengan undang-undang. Kami telah membentuk dan telah mengantarkannya kepada DPR dan kemudian sudah diputuskan. Setelah disahkan, kemudian ada peraturan-peraturan yang menyertainya juga sudah disusun. Lalu pembentukan otorita ibu kota sudah ada. Jadi sebenarnya fungsi kami itu sudah selesai. Tugas kami itu sebenarnya sampai pada saat itu sudah selesai. Ya, cuma karena ada KPI ya di dalam IKN ini, maka tentu kami ingin ikut mengukur gitu, mengingatkan, wah ini belum nyampe, yang ini hati-hati, yang ini harusnya begini gitu. Berat sekali sebenarnya pekerjaan, walaupun udah selesai tapi tetap harus stay fokus di situ ya, karena goalnya ini belum terjadi ya. Salah satu ya. Goalnya belum jadi. Oke, itu tadi soal pekerjaan. Nah, sekarang saya mau menantang Pak Harso. Ini kita ada segmen reality check. Apa itu? Jadi saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan ke Pak Harso. Ada 2 pilihannya, pilih salah satu gitu Pak. Soal secara apa cepat. Macam-macam. Oke, siap ya Pak ya? Jawab. Pak Harso udah mikir-mikir nih, kayak udah deg-degan.
Oke, kita langsung saja reality check. Oke Pak, reality check yang pertama, Bapak pilih motret atau main sama cucu? Harus milih ya, salah Pilih satunya ya. dong, iya. Milih main sama cucu. Oh, motret udah masa muda aja gitu ya. Lebih menyenangkan main sama cucu ya Pak ya? Karena lebih interaktif. Lebih interaktif, lebih Dan refreshing. bukan hanya itu, banyak yang saya belajar. Jadi banyak yang saya belajar. Dan berarti saya belajar dari generasi di bawahnya Zenial itu generasi apa itu? Ya kan, Sential gitu di bawahnya lagi. Pertanyaan kedua, pilih politisi atau jadi pengusaha? Itu lebih menarik jadi pengusaha. Lebih memilih jadi pengusaha. Jadi pertanyaan berikutnya masih ada Pak. Yang ketiga nih ya, tetap di P3 atau mau pindah partai? Wah itu pertanyaan, boleh nggak? Nggak boleh di-skip, Pak. Tidak dua-duanya Nggak gitu. Masih menimbang kayaknya Pak Arso ya. Yang jelas tidak pindah partai. Tidak pindah partai ya? Iya. Oke, siapa gitu. Berikutnya, pilih jadi menteri apa pilih jadi pengurus partai, ketua partai atau nanti apapun lah itu? Tidak boleh memilih ya. Itu pertanyaan yang paling berat menurut saya. Berat? Berat. Tapi menyenangkan. Menyenangkan? Iya, Lebih menyenangkan mana emangnya? lebih menyenangkan mengurus partai. Oh, pengurus partai. Kalau menteri capek ya Pak? Bukan, bukan. Kalau menteri kan Anda jadi publik. Semua dilihatin kan. Iya. Tapi kalau pengurus partai kan Anda hanya melihat pada kadernya, Internal ya. internal, ngomong sama mereka, memahami dari yang paling bawah sampai yang senior, memahami para pemilih-pemilihnya seperti apa, demografinya kayak apa, si pemilih kita, dan seterusnya gitu. Cultural yang dibangun seperti apa gitu. Itu benar. Oke, yang terakhir berarti cek. Pilih IKN apa DKI Jakarta? Saya pilih IKN. Wah, karena tugasnya di IKN. Bukan, karena IKN masa depan. Masa depan ya. DKI Jakarta, baik. Iya, bukan artinya dia masa lalu, tetapi artinya IKN itu kan challenging kan, dan kemudian bersama-sama dunia kita ingin tunjukkan bahwa Indonesia mampu. Semoga apa yang dicita-citakan, semoga apa yang direncanakan, semoga apa yang sudah dibuat ini semuanya bisa menjadi lancar ya Pak ya. Dan Amin. harus optimis bahwa terwujud dan Indonesia lebih baik. Itu Ya, yang penting. Itu yang paling penting. Ini penting ya. Harus menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Arso sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan POV. Semoga sukses dan selalu sehat ya Pak. Sama-sama. Itu tadi dengan Suharso Monoarfa dan kita akan ketemu lagi